Rancang interior. Halo Sobat Rancang, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Rancang Interior bakal membahas jenis-jenis arsitek dan berbagai lingkup kerjanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui info seputar interior lainnya. Siapa nih yang nggak kenal arsitek? Rasanya semua orang tahu pekerjaan ini. Yap, tukang gambar. Bagi sebagian orang awam, ada yang menyamakan arsitek dengan tukang gambar. Sebagian lainnya mengenal arsitek sebagai perancang bangunan. Padahal, sama seperti dokter, ada dokter umum dan ada dokter spesialis. Tiap arsitek memiliki keahlian khusus yang lebih menonjol dari arsitek lainnya. Arsitek bekerja di berbagai lingkup skala, mulai dari desain sebuah ruangan di dalam rumah, sampai mendesain dan menata keseluruhan kota. Sebagai seorang arsitek perancang bangunan, arsitek juga bisa melakukan keseluruhan model perancangan, atau juga fokus pada suatu bidang perancangan. Nah, bila Sobat Rancang sedang mencari arsitek, jangan sampai salah pilih ya. Sebaiknya, kenali dulu jenis-jenis arsitek berikut ini. Arsitek merupakan tenaga ahli di bidang perancangan konstruksi gedung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata arsitek adalah ahli dalam merancang dan menggambar bangunan, jembatan, dan sebagainya. Biasanya sekaligus sebagai penyedia konstruksi. Arti lainnya dari arsitek adalah perencana, pencipta suatu paham, negara, dan sebagainya. Pekerjaan ini menuntut profesionalisme yang tinggi dan disertai kode etik juga sertifikasi profesi. Seseorang yang lulusan sarjana arsitektur saja belum tentu jadi arsitek tanpa adanya sertifikasi dan diakui oleh Ikatan Arsitek Indonesia atau badan hukum lainnya yang setara. Berikut 7 jenis-jenis arsitek yang harus kalian ketahui. Yang pertama, arsitek rumah tinggal. Jenis arsitek ini berfokus pada desain perancangan rumah tinggal. Beberapa lingkup perumahan tetap mengutamakan estetika arsitektur untuk mendapatkan pangsa pasar yang berbeda. Disinilah peran arsitek rumah tinggal agar bisa menuangkan ide-ide dan keahliannya. Arsitek ini akan berurusan dengan pihak pemilik rumah yang ingin rumah mereka didesain khusus sesuai kebutuhan mereka. Sama seperti tugas arsitek lainnya, arsitek rumah tinggal akan memulainya dari tahap pengenalan kebutuhan klien, penyimpulan konsep, desain awal, sampai gambar kerja dan pengawasan pembangunan. Arsitek menghitung biaya kebutuhan bahan, tenaga, juga waktu yang diperlukan untuk kebutuhan proyek. Yang kedua, ada arsitek bangunan komersial. Fokus perancangan arsitek ini adalah sebuah bangunan komersial yang penggunanya dinamis dan berubah sepanjang waktu. Sebuah bangunan yang baik adalah bangunan yang estetis sambil tetap menampung seluruh fungsinya dengan sempurna. Sebuah rancangan bangunan komersial ataupun bangunan publik dikatakan sukses jika mampu mengalirkan sirkulasi pengunjung hingga keseluruhan ruang di dalamnya. Sebagai contoh, desain pusat perbelanjaan yang berhasil haruslah mengarahkan konsumennya agar mendapatkan semua kebutuhan mereka dengan mudah. Keahlian desain arsitek bangunan komersial harus didukung keahlian lainnya seperti konstruksi, mekanikal elektrikal, dan pasti kemampuan artistik yang menarik perhatian pengunjung. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang keselamatan gedung, persyaratan bangunan, dan kemampuan menganalisa biaya dan waktu. Yang ketiga, desainer interior. Hah? Desainer interior arsitek juga? Meski namanya desainer, tapi desainer interior dulunya bernama arsitek interior. Tugas seorang desainer interior adalah merancang dan mempercantik interior sebuah apartemen, kantor, ataupun restoran yang membutuhkan intuisi artistik sekaligus pengetahuan teknis pelaksanaannya. Seorang desainer interior memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tentang bahan, jenis kain, warna, dan desain furniture.
Desainer interior tidak hanya terpaku pada bangunan, tetapi juga mampu mendesain sarana transportasi seperti interior mobil, bus, kereta, maupun pesawat, tergantung ketertarikan dan spesialisasi dari desainer tersebut. Arsitek lain mungkin akan bekerja pada desain bangunan secara keseluruhan, namun meminta bantuan desainer interior untuk detail setiap ruangan. Namun, ada juga arsitek yang mampu mendesain keduanya. Yang keempat, arsitek bangunan hijau. Apa itu arsitek bangunan hijau? Perubahan iklim di berbagai belahan dunia dan kebutuhan akan energi alternatif menjadi alasan pentingnya peran arsitek bangunan hijau. Arsitek bangunan hijau bertanggung jawab merancang bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Mereka juga terus berusaha untuk menemukan metode baru yang inovatif dan efektif untuk meminimalisasi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan dan mengoptimalisasikan peran bangunan bagi lingkungan. Keahlian khusus yang diperlukan dimiliki arsitek bangunan hijau adalah pengetahuan aerodinamis, pergerakan matahari dan bayangan, kemampuan mendaur ulang, serta berbagai bahan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Yang kelima, arsitek landscape. Arsitek landscape memfokuskan karyanya pada ruang luar seperti tanaman, kebun, taman, lingkungan perumahan kampus, dan ruang luar publik. Eits, mereka bukan tukang kebun ya. Tujuan desain arsitek landscape adalah untuk membuat ruang efisien yang terhubung harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Mereka menentukan peletakan gedung, jalur pejalan kaki, patuk, dan berbagai pekerjaan lainnya agar terintegrasi secara keseluruhan di dalam tapak dengan lingkungan di sekitar tapak. Mereka juga menentukan bahan dari jalur pejalan kaki, jenis pohon, semak, serta tumbuhan hijau untuk area hijau lainnya. Jadi, arsitek landscape harus berpengetahuan luas tentang berbagai jenis tumbuhan dan bahan yang sesuai dengan iklim yang ada. Yang keenam, arsitek urban. Desain urban berkaitan dengan arsitektur bangunan, desain landscape, dan bangunan hijau. Perancangan urban mencakup luas skala yang lebih besar dari lingkungan perumahan dan perkotaan. Arsitek urban bertugas untuk mengelola bangunan, merancang titik temu dari dalam lingkungan, jalur jalan, dan hubungan antar jalan. Mereka mengatur alur pergerakan di dalam lingkungan kota agar lebih teratur, rapi, fungsional, dan nyaman. Arsitek urban mampu merancang sebuah lingkungan ataupun perkotaan, mulai dari awal ataupun merombak lingkungan yang sudah ada. Mereka juga berhadapan dengan permasalahan yang lebih luas seperti masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mereka juga harus mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat sebagai klien utama. 7. Arsitek kawasan industri. Dalam mendukung fungsi kawasan industri, arsitek harus mengetahui setiap proses industri yang akan berlangsung di bangunan yang dirancangnya. Mulai dari proses mendapatkan bahan baku, persiapan produksi, pemrosesan, sampai tahap pengemasan dan pengiriman barang. Disinilah keahlian dan pengetahuan tentang berbagai proses industri diperlukan. Bangunan yang dirancang harus berfungsi dengan baik, didesain efektif dengan jalur kerja yang tepat dan efisien agar setiap proses produksi bisa berjalan lancar, tepat, cepat, dan aman. Wah, ternyata seorang arsitek tidak hanya dituntut kemampuannya menuangkan ide ke dalam bentuk gambar ya, tapi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian di berbagai bidang. Kerja keras, dedikasi, kreativitas, hasrat untuk menambah pengetahuan dan tidak mudah putus asa harus menjadi kemampuan dasar bagi seorang arsitek. Gimana nih? Udah tahu kan? Jenis-jenis arsitek dan berbagai lingkup kerjanya. Jadi kalau kalian lagi cari arsitek, lihat dulu latar belakang biro, studio yang menaunginya. Karena studio ataupun biro punya spesialisasi tersendiri. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun tips seputar interior, arsitektur, furniture, produk, kalian bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And have a nice day. See you in the next video. Bye.